Kasih Yesus tiada terkira lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, betapa indahnya hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas hingga sampai hari ini, semua oleh karena kasih, berkat, anugerah Tuhan bagi kita. Sebab itu layaklah kita mengucap syukur, naikkan syukur kita itu dengan memuji, meninggikan, dan bermazmur, tinggikan, muliakan namanya. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, pujian di tempat yang maha tinggi. Saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman ini, kita harus hidup, saudara terkasih, dalam pengenalan akan Allah, yaitu kita menjadi penurut dan pelaku firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab jika kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, kita harus menjadi pelaku firman, menuruti firman-Nya, saudara terkasih. Tetapi jika kita berkata kita mengenal Allah, tetapi kita tidak menuruti firman-Nya, maka kita adalah seorang pendusta, dan di dalam kita tidak ada kebenaran, saudara terkasih. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi firman agar kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, agar kita dapat taat pada Injil Yesus Kristus Tuhan keselamatan kita. 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan itu harus kita taat di dalam firman Tuhan. Kita harus mentaati firman Tuhan. Jika kita berkata kita mengenal Allah, kita harus taat kepada firman Tuhan. Dalam ketaatan kepada firman Tuhan, bahwa dari situlah kita tahu bahwa kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Sebab firman Tuhan itu ada di dalam kita. Dan apabila kita mengatakan bahwa kita mengenal Allah, kita wajib hidup
seperti Kristus hidup. Saudara terkasih, kita harus ada di dalam firman Tuhan. Jangan kita mengenal Allah tetapi tidak menuruti firman-Nya, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau menyimpannya di dalam hati, dan tidak mau melakukannya. Saudara terkasih, banyak orang berkata bahwa ia mengenal Allah dalam perkataan, tetapi untuk firman Tuhan mereka tidak mempunyai kerinduan untuk mendengar atau membaca. Saudara terkasih, bagaimana dapat melakukan firman Tuhan sedangkan mereka tidak ada kerinduan untuk mendengar, membaca, dan menyimpannya di dalam hati? Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah, kekuatan kita. Saudara terkasih, dalam firman Tuhan, saudara terkasih, ada kuasa. Saudara terkasih, kuasa Allah bekerja, Roh Kudus bekerja. Saudara terkasih, kita ada di dalam naungan perlindungan Allah yang Maha Kuasa jika kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, tetapi jika kita tidak ada kerinduan akan firman Tuhan, tidak ada kerinduan menjadi pelaku firman, saudara terkasih, maka jika kita berkata mengenal Allah tapi tidak punya kerinduan untuk mendengar, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, kita sama dengan pendusta, dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini, kerinduan kita ialah firman Tuhan, agar kita mengenal Allah dan taat pada Injil keselamatan, agar kita menjadi pelaku firman, agar kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan agar kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan adalah anak Allah itu sendiri, adalah gambaran Allah itu sendiri, yaitu daging yang telah menjadi manusia, yaitu firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Saudara terkasih, sebab Yesus Kristus Tuhan adalah firman yang telah menjadi daging. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini bertekun di dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati, melakukannya, dan Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita, melakukan perkara-perkara besar, memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan. Sebab Allah adalah hikmat, adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, Raja damai. Saudara terkasih, sehingga kita beroleh hikmat dalam segala hal, kita beroleh kuasa dari Allah, saudara terkasih, dan kita mempunyai kekekalan, saudara terkasih, dan kita memperoleh kedamaian, sebab Allah kita adalah Raja damai. Saudara terkasih, sebab itu mari di akhir zaman ini bertekun di dalam doa, bertumbuh di dalam iman, dalam membaca firman. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, agar kita berbahagia. Saudara terkasih, biarlah hati kita selalu rindu akan firman Tuhan. Saudara terkasih, kiranya apapun keadaan kita di akhir zaman ini, bersukacitalah di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Sampai di sini firman Tuhan. Shalom.